Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, jumpa kembali dalam KAB Devotion pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada hari ini, sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, kalau kami boleh ada sekarang ini Tuhan, kami percaya semua karena kebaikan, kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan Tuhan firman-Mu Bapa, dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang melihat YouTube ini Tuhan, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kalau hari ini saya dapat berjumpa kembali di KAB Devotion yang pastinya membawa berkat dan perubahan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan tema besar dari GPI Keluarga Allah Blessing, tema bulanan dari GPI Keluarga Allah Blessing, bulan ini kita membahas visi yang hidup, iman yang bergerak. Dari Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagia setiap kita yang diberi oleh Tuhan visi untuk menjalankan hidup kita. Itulah anugerah Tuhan yang luar biasa. Bisa kita bayangkan kalau kita hidup tanpa visi, bisa kita bayangkan kalau kita hidup tanpa tujuan, kita nggak akan tahu kemana kita mau pergi. Kita nggak akan tahu tujuan hidup kita. Banyak waktu yang akan kita buang tentunya. Banyak kesempatan yang akan kita lewatkan. Tapi kalau kita tahu fokus kita, kalau kita tahu visi kita dalam kehidupan kita, pasti saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mimpi, pasti semua orang punya mimpi. Mimpi itu kalau tidak dijalankan, kalau kita tidak tangkap sesuai dengan tujuan Tuhan, dengan visi Tuhan, tetaplah akan menjadi sebuah mimpi angan-angan saja. Sifatnya itu pasif, keinginan dan harapan yang sifatnya pasif karena tidak ada langkah yang kita ambil, tidak ada misi yang kita jalankan. Tapi kalau mimpi itu kita tangkap, menjadikan kita mempunyai visi yang dari Tuhan. Kita merealisasikan mimpi itu menjadi kenyataan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka misi yang kita ambil adalah langkah kita untuk mencapai visi yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Iman kita harus bergerak, harus ada tindakan yang kita ambil untuk mencapai visi Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita menerima visi Tuhan, terus kita hanya pasif diam saja di rumah. Tapi harus ada suatu keputusan yang kita ambil. Entah itu kita memulai suatu pekerjaan, atau tentang kita memulai suatu rencana dalam kehidupan kita. Harus ada sebuah tindakan yang kita ambil. Karena perjalanan 10.000 langkah dimulai dari satu langkah. Untuk membuka pintu yang besar, ibaratnya adalah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu dibutuhkan kunci yang kecil. Itu satu langkah yang harus kita memulai. Apa langkah yang harus kita mulai dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk fokus kepada tujuanmu, fokus kepada visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Fokuskanlah hidupmu kepada Kristus. Filipi 3:13-14 berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yuk kita lupakan apa yang sudah jadi di belakang kita. Mungkin itu masa lalu, entah itu kesuksesan kita. Masa lalu nggak hanya kegagalan kita saja, tapi kesuksesan pun juga bisa menjadi masa lalu kita. Apapun cerita yang mungkin ada di belakang kehidupan kita, yuk sekarang kita tanggalkan itu semua. Kita menuju kepada panggilan Tuhan, panggilan surgawi. Kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kasih Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yuk kita fokus dalam perkara-perkara yang ada di atas. Seringkali ya kita mendengarkan, fokuslah kepada perkara-perkara yang di atas, bukan fokus pada perkara-perkara yang di bawah. Perkara di atas itu maksudnya adalah perkara-perkara surgawi, yang ada di surga, yang sesuai dengan kehendak Allah. Perkara-perkara dunia berbicara tentang hal-hal duniawi yang sifatnya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pikiran yang di atas itu biasanya pasti akan bersifat kekal. Tapi yang duniawi, pikiran yang di bawah itu sifatnya hanya sementara. Yuk kita pikirkan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, pikiran yang sia-sia akan membuat hidup kita menjadi sia-sia. Pikiran yang najis akan membuat hidup kita itu menjadi najis. Tapi saya percaya kita pikirkan pikiran yang berkualitas supaya hidup kita menjadi hidup yang berkualitas. Kita baca Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya. Mari kita isi kehidupan kita. Mari kita isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran di atas, yaitu pikiran yang sesuai dengan kehendak Kristus. Jangan pikirkan hal-hal yang di dunia. Kalau di dunia ini harus sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang enak bagi setiap kita. Keinginan kita pengen ini, kita pengen itu. Banyak banget keinginan yang dalam hidup kita. Dan pada saatnya kalau kita nggak bisa mencapai itu semua, barulah kita merasa kecewa. Barulah kita merasa Tuhan jahat sama kita. Barulah kita merasa dunia ini nggak adil. Padahal kenapa kalau kita merasa seperti itu? Karena kita tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena perkara yang di bawah itu biasanya bersifat sia-sia. Mari sama-sama kita fokuskan hidup kita kepada perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Kristus. Pikirkanlah hal yang baik, yang adil, yang mulia, yang menyenangkan hati Kristus. Bagaimana kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana hidup kita menjadi dampak yang positif bagi orang lain. Bagaimana kita dapat menjangkau jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita jadi berkat untuk keluarga-keluarga yang mungkin sedang mengalami masalah. Atau teman-teman kita yang mungkin mengalami masalah. Mari kita pikirkan semua itu. Saya mau bagikan 2 cara kita untuk fokus kepada Kristus. Yang pertama adalah berpegang kepada firman Tuhan. Karena tidak ada lain yang dapat kita pegang dalam hidup kita kecuali firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dalam gelapnya dunia ini hanya satu yang dapat menerangi jalan kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan menolong kita berjalan lurus dan tidak tersesat oleh tipu muslihat iblis. Yang kedua, bersekutu dan saling mendukung dalam komunitas yang baik. Saya mengatakan gereja memang komunitas yang tidak sempurna, tapi gereja adalah komunitas yang terbaik yang dapat membangun setiap kita untuk menjalankan visi dalam kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu pernah lihat spaghetti? Kalau saya masak spaghetti itu yang masih kering ya, pasta itu, 1 biji untuk diputuskan itu terlalu gampang, terlalu mudah. Tapi kalau segenggam bahkan banyak, 1 bungkus atau 2 bungkus, coba kita patahkan, pasti akan lebih sulit. Kesendirian itu membuat kita gampang rapuh, tapi persekutuan dalam Kristus membuat kita kokoh dan fokus kepada tujuan kita. Iblis suka mencari domba yang terpisah dari kawanannya, tapi domba yang tinggal bersama kawanan akan aman bersama Sang Gembala. Ibrani 10 ayat 24-25 berkata, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati." Mari Bapak Ibu kita fokus kepada Tuhan. Kita berpegang kepada firman Tuhan. Bersekutu bersama-sama. Pilihlah dengan siapa Anda mendengarkan omongan-omongan dalam dunia ini. Pilihlah kata-kata siapa yang Anda dengarkan. Karena itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita banyak mendengarkan hal-hal yang negatif, tentu saja otak kita, diri kita, hidup kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif, saya percaya apa yang keluar dari hati kita, apa yang keluar dari pikiran kita, apa yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang positif. Untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita perlu komunitas yang tepat, kita perlu teman-teman yang tepat, kita perlu sahabat-sahabat kita yang tepat untuk mencapai visi Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa setiap kita dapat menjalankan misi untuk mencapai visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Mari kita tetap memandang kepada Kristus sebagai fokus hidup kita, menjalankan misi untuk mencapai visi Tuhan yang Tuhan berikan pada kita sambil waspada dan melawan segala tipu daya muslihat iblis dengan iman dan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini yang telah kami dengarkan. Biarlah kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berubah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami jadi berkat dan kemuliaan untuk nama-Mu. Berkati setiap kami mendengarkan firman Tuhan hari ini dan kami percaya hidup kami semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.